Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan BK. Bertemu lagi dengan Bu Erni, BK kelas 10. Pada pertemuan minggu ini saya akan membahas sebuah persahabatan. Persahabatan, saya kira setiap siswa atau setiap anak mesti mempunyai seorang sahabat. Apakah yang dimaksud dengan persahabatan? Persahabatan adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas dasar suka untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Maksudnya di sini adalah kalian juga pasti sudah tahu, mesti kalian juga sudah punya seorang sahabat yang bisa mengerti kalian, yang bisa memahami kalian. Bagaimana sebuah persahabatan itu? Adapun ciri-cirinya adalah saling menyayangi dan berbagi dalam berbagai hal. Saling setia itu kunci utama ya, anak-anak ya. Setia, jujur, kerjasama yang baik untuk membentuk suatu persahabatan. Berkomunikasi secara instan. Saling menjaga rahasia, saling percaya dan mengedepankan kejujuran. Saling membantu terutama pada saat salah satu di antara kalian mendapat kesulitan. Saling menjaga persamaan hak dan kewajiban karena memang tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Yang terakhir, saling menghargai adanya perbedaan, baik itu dalam bidang hobi, visi, ataupun status sosial. Adapun agar persahabatan itu bisa menjadi awet, bagaimana caranya? Kita bisa menghormati dan menghargai. Maksudnya di sini adalah tidak membedakan satu golongan dengan golongan yang lain, tidak membedakan itu agama ataupun ras. Itu untuk menghargai dan menghormati. Saling menjaga rahasia. Maksudnya di sini adalah apapun yang sudah menjadi komitmen kalian. Biasanya kita saling bercerita dengan sahabat itu ya. Apapun itu jangan sampai disampaikan ke orang lain. Jangan bermuka dua. Maksudnya tidak ada seseorang yang sempurna. Seorang sahabat juga bisa salah, bisa berkilaf kepada kita. Jangan membicarakan hal-hal di belakang sahabat kalian. Jadilah pendengar yang baik. Untuk yang keempat, anak-anak, jadilah pendengar yang baik untuk teman-temanmu atau untuk sahabatmu. Tidak usah saling menggurui. Maksudnya di sini adalah sama-sama kita sama-sama belajar, sama-sama memahami karakter seseorang satu dengan yang lain. Yang kelima, setiap orang memiliki pribadi yang unik. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, setiap pribadi memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kalian kalau sudah menentukan suatu persahabatan, baik tidaknya bisa diselesaikan dengan karakter yang berbeda-beda. Yang keenam, pelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh teman kita atau oleh sahabat kita. Tadi saling menjaga kepercayaan, kembali lagi seperti tadi. Jadi kepercayaan sudah diberikan, jangan sampai disalahgunakan. Yang ketujuh, memberi dukungan dan pujian kepada teman Anda atau kepada teman kita. Berilah dukungan pada saat dia membutuhkan dukungan kita. Berilah pujian pada saat mereka mendapatkan sesuatu yang memang itu wajib disampaikan. Jangan pernah merasa iri. Yang kedelapan, jangan pernah merasa iri kepada teman kita atau kepada sahabat kita. Apapun kriteria apapun tidak akan pernah sama dengan yang lain. Maksudnya seperti ini. Kalau dua-duanya sama-sama melaksanakan atau melamar sebuah pekerjaan, tidak harus dua-duanya diterima di satu perusahaan. Nah, itu akan menimbulkan satu iri dengan yang lain. Jangan pernah seperti itu ya anak-anak ya. Karena memang tidak semua sama walaupun kita bersahabat mulai dari kecil. Dekat bukan berarti harus bergantung satu dengan yang lain. Maksudnya di sini adalah tidak harus kemana-mana, harus berdua, harus selalu dengan ini, dengan tidak. Dengan siapapun kita bisa, asal kita bisa memilah-milah teman atau sahabat kita. Sisihkan yang ke-10, sisihkan waktu untuk melakukan kegiatan refreshing bersama. Kita bisa bareng-bareng melakukan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya pada saat pandemik seperti ini. Yang ke-11, jangan pernah ragu untuk meminta maaf. Kalau memang kita merasa bersalah, kalau kita memang merasa, jangan menunggu waktu untuk kita meminta maaf. Jadi minta maafkan lebih dahulu. Yang terakhir, anak-anak harus peduli. Maksudnya di sini peduli akan kesusahan, kesenangan para sahabat kita tentunya. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa menyampaikan sahabatnya. Ada lagi beberapa sikap untuk menjalin agar persahabatan itu tetap
maksudnya kalian tetap baik. Jadilah diri sendiri dan yang rendah hati, maksudnya menjadi pribadi yang rendah hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Maksudnya menjadi pendengar bukan berarti kita diam saja mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau memang itu baik menurut kalian, kalau memang itu baik menurut itu disampaikan. Yang ketiga, berilah pujian yang tulus kepada sahabat, karena kalau dia mencapai keberhasilan, pujilah dengan tulus, karena memang itu jangan ada rasa iri. Mengalah demi kebaikan sahabat. Yang keempat, anak-anak, mengalah demi kebaikan sahabat bukan berarti kita harus mengalah terus, bukan. Ada masanya kita mengalah untuk dia. Berani, yang kelima, berani menegur kita dengan sikap yang tegas tapi tetap santun. Kalau memang sahabat kita melakukan kesalahan, kalau memang sahabat teman kita melakukan hal-hal yang itu, bisa ditegur tapi dengan tadi cara yang santun. Yang keenam, setia dan bertanggung jawab. Setia dan bertanggung jawab di sini adalah setia seperti tadi, tidak setiap kali ada kesusahan kita tinggalkan, tapi kalau pas ada kesenangan kita dekati. Jangan seperti itu ya, karena itu memang tidak seperti itu persahabatan. Yang ketujuh, rutin dalam mendoakan sahabat. Sama-sama kita berdoa bersama untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa berhasil bersama sahabat-sahabat kalian. Di samping itu ada beberapa hal juga yang bisa merusak persahabatan, anak-anak. Apa saja yang bisa merusak? Sudah tidak ada kejujuran, saling terbuka, tidak bisa menjaga rahasia masing-masing kalian, itu pastinya akan merusak sebuah persahabatan. Yang kedua, adanya persaingan yang tidak sehat dan kecemburuan. Tadi yang disampaikan Bu Erni, persaingan yang tidak sehat. Jadi ada rasa iri di antara kalian pada saat menjalankan atau membina sebuah persahabatan. Mulai mementingkan kepentingan, ketiga, mulai mementingkan kepentingan umum dan mengambil keuntungan pribadi. Jadi memanfaatkan teman, maksudnya seperti ini ya. Dikala memang teman itu susah, dikala memang teman itu senang, kita akan sama-sama melewatinya. Yang terakhir, tidak adanya keadilan, keseimbangan, kebersamaan dan saling memiliki lagi, maksudnya sudah tidak ada kata sepakat di antara itu yang bisa merusak persahabatan, karena memang dimanapun kita berada tidak luput dari seorang sahabat. Demikian juga kalau kita mempunyai seorang sahabat yang memang baik, otomatis kita akan menjadi lebih baik. Tapi kalau memang kita berteman atau bergaul dengan orang yang tidak baik, maka kita akan termasuk terjerumus ke hal itu. Ada satu kata mutiara, anak, sahabat adalah orang yang selalu membuat diriku menjadi jauh lebih baik dan bukan menjadi jauh lebih buruk. Nah, untuk itu bisa dipahami bahwa seorang sahabat tidak hanya bisa membuat dirimu menjadi lebih baik, bisa juga itu karena pergaulan adalah merupakan sesuatu yang bisa membuat kalian lebih baik dan bisa membuat kalian itu. Demikian anak-anak yang bisa Bu Erni sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.